Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Yesus Raja Purwokerto, Senin 27 Desember 2021 bersama saya Remo Ia Indra Pamungkas. Saudara-saudara, selamat pagi. Rahmat Tuhan begitu besar bagi kita dengan memberikan hari baru dalam pesta Santo Yohanes hari ini. Maka dengan penuh syukur, marilah kita mengawali persiaran kita bersama dengan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 20 ayat 2 sampai dengan 8. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah setelah mendapati makam Yesus kosong, Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata pada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah Simon menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ia melihatnya dan percaya. Saudari-saudara, dalam pesta Santo Yohanes ini, karakter murid ditampakkan oleh Injil, secara khusus dalam diri Yohanes. Naluri Yohanes sebagai murid terwujud ketika peristiwa di makam kosong. Dia mengawali keyakinan total atas kebangkitan Yesus tatkala ada keraguan di hati orang-orang lain. Yohanes langsung percaya dan ini merupakan sebuah tanggapan dari kesejatian seorang murid. Yohanes memahami betul tentang apa yang selama ini diajarkan gurunya. Pemahaman itu bukan demi sang guru, melainkan lebih-lebih bagi dirinya sendiri. Sebab apa yang diajarkan gurunya merupakan warta keselamatan. Yohanes mengajarkan kepada kita bahwa menerima firman Tuhan harus didasari atas sikap hati yang mau terbuka untuk menerima kebenaran Tuhan. Sebab tidak selamanya apa yang kita imani itu harus dijelaskan secara logis ataupun masuk akal. Ingat, Tuhan mempunyai cara kerjanya sendiri. Sedangkan kita itu terkadang hendak meramal kehendak Tuhan melalui kemampuan manusiawi kita, yang adalah kemampuan seorang ciptaannya saja. Hal lain yang diteladankan Yohanes adalah tetap memiliki fokus kepada Yesus. Itulah bentuk keterbukaan hati. Ketika situasi memungkinkan kita untuk menjauh dari Tuhan atau mulai meragukan karya Tuhan, begitulah, maka marilah tetap fokuskan perhatian dan perjalanan hidup hanya kepada Tuhan. Fokus pada Tuhan bisa dipelihara dengan mempertahankan kerinduan untuk selalu hadir bersama Tuhan. Kehadiran ini bisa diaplikasikan melalui berbagai olah rohani masing-masing, yang mana sekaligus juga di dalam dinamika hidup harian. Maka saudara-saudara, mari bersama dengan Yohanes kita teguhkan iman pada Tuhan sembari mempertajam mata batin kita agar tetap fokus dan terbuka pada gerak karya ilahinya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, tetaplah berkarya bagi kami, tetaplah berkehendak atas diri kami, sebab perjalanan kami akan selalu menuju pada kebenaran, jika Engkau sendiri yang mengarahkannya. Sudilah juga Engkau menguatkan iman kami agar kami dapat memahami rencana-Mu dan menikmati hidup di dalam kuat kuasa kasih-Mu. Terpujilah Engkau, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita, mereka yang kita cintai dan segala karya-karya baik kita hari ini, senantiasa dalam lindungan dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.